Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Setio Nugroho, NIM 4611142066 dari Program Pendidikan Teknik Informatika Promil 2 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan praktikum subnetting untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu jaringan komputer. Baik, langsung saja ke praktikumnya. Yang pertama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada bagian router 4, ini router 4, buatlah subnet dari jaringan 10.10.10.18/25 menjadi dua subnet, yaitu subnet 1 dan subnet 2 sama besar. Pada port GB Ethernet 0/1 berilah IP pertama dari subnet 1. Kemudian subnet 1 memiliki IP lebih kecil daripada subnet yang kedua. Pada port GB Ethernet 0/0 berilah IP pertama pada subnet yang kedua. Baik, langsung saja ke praktikumnya. Saya di sini akan menghubungkan laptop 1 ini ke routernya dan merubah nama access point di sini. Ya, nanti laptop 1 ini akan terhubung. Switch di sini. Access point di sini akan saya ganti dengan nama UNES. Kemudian langsung saja yang pertama, sebelumnya saya akan merubah laptop 1 ini. Kemudian di sini ini kita matikan, ini pada bagian ini kita drag, kita copot, kemudian pilih WPC 300N, kemudian kembalikan tadi, kemudian kita on kan lagi. Nah, sudah, kita ke access point, klik. Nah, di sini kita ganti nama dari access point menjadi UNES. Dan pada di port 1 juga untuk SSID-nya kita ganti nama menjadi UNES. Nah, di sini akan berganti nama menjadi UNES. Kemudian kita hubungkan laptop 1 ke UNES tersebut dari desktop ke PC wireless. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pilih klik connect, kita refresh. Tunggu sampai UNES-nya keluar. Nah, sudah keluar, teman-teman. Terus kita connect-kan. Nah, sudah connect ya. Baik, langsung saja ke soalnya. Kita fokus pada router 4. Yang pertama, saya akan hubungkan PC 5 ke router menggunakan konsol. Kita pilih klik R232 ke router 4. Dan saya akan melakukan konfigurasi terminalnya. Klik desktop, klik terminal. Oke. Di sini kita enable. Kita masuk konfigurasi terminal, konfigurasi T. Terus kemudian kita akan masuk ke interface dari GB Ethernet 0/0 terlebih dahulu ya. Masuk, kita masukkan IP address-nya. Address-nya yaitu ini bisa terlihat 10.10.10.18/25. Jadi di sini tertulis 129. 129, masukkan subnet masknya yaitu 255 sampai 192 ini. Kemudian shut. Exit. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk GB Ethernet yang 0/1 ya teman-teman. Kita masuk ke interface dari GB 0/1-nya. Nah, sudah masuk, kita klik IP address. Kita masukkan 10.10.10. Di sini tertulis 192/26. Berarti di sini nanti akan dituliskan 193. Kita masuk ke subnet masnya 255.255.255. Di sini tertulis 192.192. Shut. Exit. Nah, sini bisa terlihat bahwa PC 6 di sini sudah terhubung dengan router keempat gitu. Kemudian selanjutnya di PC 5 juga untuk di sini untuk di bagian router 4 ini saya akan menghubungkan baik PC 5 dan PC 6 di sini dengan mengkonfigurasi IP-nya. Nah, di sini ada dua cara mengkonfigurasi, yaitu dengan manual dengan memasukkan ini IP address dan subnet masknya satu persatu PC 5 dan PC 6. Namun di sini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu men-set DHCP-nya. Ya, sesuai di sini namanya DHCP yang nanti terdapat nama poolnya, kemudian network subnet mask, dan kemudian default router sebagai gateway-nya. Baik, langsung saja ke konfigurasinya.
saya dari PC 5, kemudian masuk ke terminal, klik OK. Nah, di sini kita masuk saja ke IP DHCP pool untuk LAN yang pertama. Kita enter, kita masukkan networknya, network yaitu 10.10.10.128 tadi dengan subnet mask 255.192, kemudian enter, kemudian kita default, masukkan default router, default routernya sebagai gateway nanti 10.10.10.129, kemudian exit. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk LAN yang kedua. Kita masukin juga IP DHCP pool untuk LAN yang kedua. Nah, kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.192 dengan subnet mask 255.192. Kemudian klik enter, kita masukkan default routernya sebagai gateway juga, default routernya 10.10.10.193. Enter, kemudian klik exit. Nah, selanjutnya agar tidak terjadi crash baik antara LAN yang pertama dan LAN yang kedua ini, saya akan melakukan IP DHCP excluded agar tidak terjadi crash ya, baik di masing-masing LAN. Langsung saja ke IP DHCP excluded address, kita masukkan tadi 10.10.10.129. Kita enter. Salah, ada tipe. IP DHCP excluded address 10.10.10.129 tadi ya teman-teman. Ini. Bentar. Kita masukkan juga sama tadi blok yang LAN kedua itu 193. Bentar. Nah, sudah. Nah, dengan begini baik antara PC ke-5 dengan PC ke-6 itu sudah terhubung. Belum. Saya belum merubah IP konfigurasinya dari static ke DHCP. Bagaimana caranya? Yaitu dengan PC 5, kita klik ke IP konfigurasi. Nah, di sini masih static, kita ganti ke DHCP. Kita tunggu sebentar sampai IP sudah keluar sampai default gateway-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga dengan PC ke-6. Di sini kita ke desktop, ke IP konfigurasi. Nah, ini masih static, kita ganti ke DHCP juga. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar. Dan begini, PC 5 dan PC 6 sudah saling terhubung. Kemudian kita hubungkan antara router keempat dan router yang ketiga. Saya mulai dengan konfigurasi dari PC ke-5. Klik terminal. Oke. Nah, di sini konfigurasi T. Kita masuk. Kemudian kita masukkan IP root 192.168. Berapa tadi? 1.0 ya. Terus kita masukkan subnet masknya 255.128. Kemudian kita masukkan tadi 10.nya sebagai 10.2. Kemudian kita lakukan yang sama, IP root kita masukkan 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.255.38 dan setnya masih sama. Enter. Exit. Nah, setelah PC 5 saya juga akan mengset bagian sini yaitu PC keduanya melalui PC kedua. Kita masuk ke desktop, terminal, oke. Masuk enable, kita masuk ke konfigurasi T-nya.
konfigurasi terminal kita masukkan IP rootnya juga tadi 10.10.10.128 dengan 192 kemudian 10.1 enter. Kemudian kita masukkan lagi sama root 10.10.10.192 bedanya teman-teman, 255 192 dan masih sama 10.10.10.1 exit. Nah, dengan begini baik router 3 dan router 4 maupun sebaliknya sudah terhubung, dimana PC5, PC6 dan ini PC2, PC4 dan seterusnya ini saling terhubung satu sama lain. Bagaimana kita mengeceknya? Kita cek dengan tes pingnya, yaitu dari saya melakukan PC2 terlebih dahulu. Kita ke command prompt, masuk ke ping, kemudian kita ketik 10.10.10 tadi 194 enter. Kita tunggu sebentar. Masih RTO. Ya. Nah, jika masih terdapat RTO, mari kita ulang lagi. Ping 10.10.10.194. Nah, sudah jalan. Nah, sudah berhasil. Sudah terhubung gitu ya, teman-teman. Kemudian kita tes juga untuk dari PC5. Untuk tes pingnya, ping kita masukkan 192.168.1.3 enter. Ya, terhubung. Nah, dengan begini antara PC5, PC6 dan PC2, PC4 dan seterusnya itu sudah terhubung. Dengan uji coba testing tadi, maka sudah dipastikan sudah saling terhubung seperti itu. Dengan demikian, praktikum subnetting dari saya sudah berakhir. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.